pada prinsipnya bahwa di Kerajaan Sanggau ini peninggalan zaman dahulu tuh masih ada lah. Berkunjung ke kota Sanggau, Kalimantan Barat tidak lengkap rasanya kalau kita tidak singgah di tempat bersejarah yang satu ini. Bangunan yang masih bercirikan arsitektur dari sejarah tempo dulu, ternyata Keraton Suryanegara memiliki banyak sejarah yang masih dipertahankan hingga saat ini. Istana Suryanegara merupakan keraton peninggalan Kerajaan Sanggau yang didirikan Putri Daranante. Pada awalnya istana ini dibangun di Desa Mengkiang atau ke arah hulu Sungai Sekayam. Namun belum diketahui secara pasti tahun berapa keraton ini didirikan. Di tahun 1826, Sultan Ayub sebagai Panembahan Kerajaan memindahkan pusat Kerajaan Sanggau ke Desa Kantuk, serta mendirikan Masjid Jami yang terletak di kota Sanggau. Ketika kerajaan diperintah Panembahan Kusumanegara, dibuat kesepakatan dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menyewakan sebidang tanah di kawasan hilir Sungai Sekayam. Pada 1658, Abang Bungsu dinobatkan sebagai Raja Sanggau dengan gelar Sultan Muhammad Jamaluddin Kusumanegara. Menilik nama raja dipastikan bahwa Kerajaan Sanggau pada masa itu telah bercorak Islam. Sultan Muhammad Jamaluddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Mengkiang ke tempat yang sekarang menjadi kota Sanggau. Setelah itu pembangunan mulai dilakukan untuk menunjang pemerintahan kerajaan. Kedatangan Belanda pada masa pemerintahan Panembahan Muhammad Tahir II 1860 hingga 1876. Belanda datang ke Sanggau dan meminta Raja Tahir untuk diberikan tempat bagi wakilnya. Pada awalnya kedatangan mereka disambut baik. Namun, Belanda segera memanfaatkan kebaikan itu untuk menanamkan pengaruhnya di Kerajaan Sanggau. Terlebih lagi ketika Panembahan Muhammad Tahir II wafat dan digantikan Panembahan Haji Sulaiman Pakunegara, kekuasaan Belanda semakin kuat. Hal ini ditandai dengan campur tangan Belanda dalam hal mengangkat, memecat, dan menggantikan kedudukan seorang sultan. Selain itu, Belanda juga telah memaksakan perjanjian dengan Kerajaan Sanggau. Kerajaan Sanggau pertama kali dinobatkan seorang sultan kurang lebih tahun 1380-an. Itu pertama kali Sultan Sanggau dinobatkan. Itu hasil perkawinan daripada anak daripada Daranante dengan seorang keturunan dari suku Dayak yang bernama Babai Cingak. Anak daripada Babai Cingak dengan Daranante inilah yang
pertama kali dinobatkan menjadi sultan di Kerajaan Sanggau. Tapi asal muasal daripada Kerajaan Sanggau ini sendiri bukan di dalam kota Sanggau yang kita tempati sekarang. Bahwa Kerajaan Sanggau pertama kali adanya sekarang dinamakan Desa Mengkiang. Di Desa Mengkiang itulah pertama kali Kerajaan Sanggau itu berdiri. Kerajaan Sanggau yang berkedudukan di Desa Mengkiang itu 3 sultan. Beberapa situs bersejarah menjadi cikal bakal Istana Suryanegara. Konon di kawasan Pancur Aji terdapat benteng Pancur Aji yang terletak di atas bukit. Di puncak bukit terbentang kolam bentuk galian tanah berukuran 10 x 10 meter dengan kedalaman 1 meter dan berdindingkan kayu belian mengitari benteng tersebut. Di bagian sisi kiri menghadap ke Sungai Kapuas terdapat pula galian yang berukuran 1 x 1 meter. Diperkirakan sebagai tempat penyimpanan perbekalan makanan. Dari pusat benteng tersebut dibentangkan rantai besi hingga menyeberangi Sungai Kapuas yang dibenamkan ke dalam sungai dan sewaktu-waktu dapat ditarik muncul ke permukaan sungai. Ini dimaksudkan untuk menghambat perjalanan angkutan air ketika ada musuh yang datang akan menyerang kota. Konon terdapat sebuah meriam yang dipasang di benteng tersebut dan diberi nama Bujang Malaka. Meriam ini masih bersembunyi di waktu-waktu tertentu sampai sekarang, namun hanya segelintir orang saja yang mendengarkannya. Istana Suryanegara terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Rumah Kuta, yang merupakan rumah utama atau dapat disebut sebagai kantor dari raja dan ditinggali oleh raja. Rumah Raden Penghulu, yang merupakan rumah tempat tinggal para penghulu masa lalu yang bertugas di bagian perkawinan dan perceraian. Rumah tempat tinggal para kerabat raja. Rumah balai atau rumah yang berfungsi sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam memecahkan masalah. Rumah laut, rumah yang ditinggali Penembahan Haji Sulaiman Pakunegara. Rumah bosor, rumah tempat tinggal istri tertua dari Panembahan beserta keluarga raja. Dan tidak ketinggalan Masjid Jami Syuhada. Kalau kita di Kalimantan atau di luar Pulau Jawa, biasa nama-nama sebutan-sebutan keraton ini sebenarnya istana. Rata-rata tuh istana, bukan keraton. Kalau keraton ini kan sebenarnya sebutan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Keraton atau istana yang kita duduki sekarang itu kurang lebih berdirinya 300 tahun yang lalu. Ini juga kalau peninggalan-peninggalan yang ada di Kerajaan Sanggau ini boleh dikatakan masih lengkap lah. Masih ada bukti-bukti macam meriam, keris, segala tombak, parang. Parang itu bukan parang untuk kita yang di dapur. Itu parang sebagai pengawal daripada raja, itu ada namanya parang sanang namanya, parang sanang. Tapi pada prinsipnya bahwa di Kerajaan Sanggau ini peninggalan-peninggalan zaman dahulu tuh masih ada lah. Dan itu ada meriam-meriam, rumah balai di depan istana nih nanti boleh dilihat. Di situ juga ada meriam dua butik
dan juga ada peninggalan tiang daripada rumah balai. Rumah balai ini adalah rumah tempat pertemuan. Nama balai itu ada, kalau mungkin ada pertemuan-pertemuan apa waktu zaman kerajaan itu disitulah pertemuan-pertemuan untuk membahas segala sesuatunya. Namanya rumah balai. Tapi sebelum ini juga ada istana berdiri di sebelah kurang lebih 100 meter. 100 meter juga terkenal dengan nama rumah Istana Besar namanya. Jadi karena bentuk bangunannya dengan besar bangunannya besar daripada yang ada kita tempati sekarang. Jarak tempuh dari ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yakni kota Pontianak menuju objek wisata sejarah Keraton Suryanegara lebih kurang 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Sebelum masuk ke dalam, pengunjung bisa meminta izin terlebih dahulu kepada kuncen atau juru kunci di keraton ini. Tempat ini dipercaya masih memiliki unsur magis yang cukup kental. Di dalamnya terdapat foto berjajar yang merupakan pimpinan kerajaan Sanggau terdahulu. Ruang berikutnya merupakan singgasana raja yang berkilau emas. Ruangan singgasana ini pun cukup luas. Di tengahnya menggunakan tiang penyangga. Kini saya sudah berada di dalam dari keraton ataupun istana Suryanegara, di mana terdapat berbagai macam ruangan, dan salah satunya di tempat saya berdiri ini merupakan ruangan dari peninggalan benda pusaka atau bersejarah. Ada banyak koleksi yang masih bisa dilihat di keraton ini. Baju raja dan ratu, kopiah raja, meriam, peti besi, Al-Quran, lonceng, pedang, keris, gong, dan masih banyak lagi benda peninggalan lainnya. Terdapat salah satu pedang yang konon menjadi salah satu saksi dari pendirian Kabupaten Sanggau. Pedang tersebut dilindungi dengan kain berwarna kuning. Pedang dan gagang berwarna kuning keemasan ini panjangnya hampir 1 meter dan menjadi koleksi tertua di tempat ini. Oke, Bang Maman, ini adalah benda-benda bersejarah. Yang lebih tua yang mana, Bang? Untuk benda-benda bersejarah yang ada di keraton ini ada 7 benda pusaka yang menjadi simbol kerajaan Sanggau atau Kesultanan Sanggau. Salah satunya adalah gong ini. Ini Sultan Jamaluddin bawa dari Banten sebagai harta pusaka untuk di Kesultanan Sanggau. Pada saat Sultan Jamaluddin dinobatkan sebagai Sultan di Sanggau, beliau membawa gong, membawa keris,
Kalimasani yang telah dijelaskan yang Tulisan mulia. pangeran ya, ya. Kemudian 2 tombak, trisula dan lidah payau. Kemudian ada 2 keris tadi juga dan 1 pedang. Jadi nanti bisa kita lihat di sini. Oke, kalau untuk gong ini usianya berapa, Bang Maman? Kurang lebih 400 tahun. Ini dibawa Sultan Jamaluddin pada abad ke-17, 1600-an, tahun 1600-an. Oke. Yang di sebelah situ bisa kita lihat, Bang? Boleh, silakan. Ya. Kalau untuk yang tadi dijelaskan, ada sebuah pedang yang memang dibawa dari Banten untuk dijadikan simbol pusaka. Jadi kalau misalnya seseorang yang dinobatkan atau dipercaya diamanahkan untuk menjadi sultan di Kabupaten Sanggau, di negeri Sanggau zaman dahulu, itu memang harus memegang 7 simbol pusaka tadi. Salah satunya harus adalah 7 ya? Iya, salah satunya pedang. Kemudian ini Kayak keris itu ya? keris panjang, ada 2. Kemudian Kalimasani, 2 tombak, trisula dan lidah payau, dan gong ini. Gong ya. Jadi menjadi harta pusaka Kesultanan Sanggau. Adapun beberapa peninggalan-peninggalan yang memang bisa kita himpun kembali dari anak keturunannya yang memang dengan sukarela memberikan untuk dipajang, karena ini memang harta warisan kita bersama gitu, bukan hanya milik keturunan kesultanan ya. tapi memang milik rakyat, karena pada masa Sultan Muhammad Ali II itu membuat wasiat kepada anak cucu keturunannya bahwa dahulu Istana Suryanegara ini memang dikenal dengan nama Rumah Kuta. Rumah Kuta. Nah, jadi dulu beliau itu memberikan sebuah wasiat bahwa rumah kuta beserta isinya itu tidak boleh diperjualbelikan karena milik hak rakyat. Di Istana Suryanegara juga terdapat salah satu ritual, yakni upacara Faraje. Pada saat ini, masyarakat akan melakukan sebuah ritual untuk membersihkan semua benda-benda kerajaan. Tidak hanya itu, upacara ini dipercaya juga mampu membersihkan wilayah dari berbagai malapetaka yang akan datang. Biasanya, benda-benda pusaka ini akan dibersihkan dengan menggunakan tepung mawar. Menurut Melayu Sanggau sendiri, tepung mawar adalah sebuah tepung beras yang sudah dibacakan dengan doa-doa. Upacara ini biasanya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang memang bersendikan syara, persendikan kitabullah tadi kita jalankan. Seperti misalnya kan kita tidak boleh menempatkan sesuatu yang memang sakral di tempat yang tidak baik. Itu kan memang ada adabnya juga gitu. Ya. Melepas panah tidak harus kita bepergian jauh, tapi di negeri sendiri juga begitu banyak lokasi wisata yang bisa kita kunjungi. Seperti di Keraton Suryanegara ini memiliki banyak sekali nilai-nilai sejarah yang bisa kita pelajari.
Keraton Suryanegara paling tepat dikunjungi saat sore hari. Letaknya yang berada di tepian Sungai Kapuas membuatnya ramai dikunjungi. Menikmati sore di sini, kita akan merasakan suasana yang cukup tenang dan syahdu. Apalagi bisa membaur dengan masyarakat sekitar yang juga memanfaatkan momen ini. Beberapa bangunan yang juga terkait erat dengan Keraton Suryanegara ini yakni Masjid Jami Sultan Ayub, disebut-sebut sebagai masjid pertama di Sanggau, Kalimantan Barat. Walaupun sudah lebih dari seabad, masjid ini sekarang masih berdiri kokoh. Masjid Jami Sultan Ayub berada di kawasan wisata budaya Kabana, Kecamatan Tanjung Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dari depan terlihat masjid didominasi warna kuning dan hijau, mulai dari bangunan utama hingga menaranya. Di atas pintu depan masjid tertulis skala pembangunannya sekitar tahun 1825 hingga 1828 pada masa pemerintahan Sultan Ayub. Sanggau menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikunjungi, di mana kawasan ini selalu menawan dengan berbagai macam pesona sejarah yang seakan tidak akan pernah habis. Keraton Suryanegara merupakan satu dari beberapa tempat bersejarah warisan tempo dulu yang bisa dikunjungi sekaligus belajar mengenai sejarah. Terlebih, kawasan ini terletak di perbatasan negara Indonesia dan Malaysia, yang sudah pasti akan sangat menarik untuk dikunjungi. Indonesia kaya akan wisata sejarah. Tidak hanya candi, namun juga terdapat keraton ataupun istana yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dengan segala keunikan dan juga sejarahnya. Wisata sejarah tidak hanya mengingatkan kita akan perjuangan dan kehidupan di masa lampau, namun juga harus kita jaga dan kita lestarikan untuk kebanggaan Indonesia di masa yang akan datang.